kandidat nomor 2, Abi Hermawan. Silakan untuk menyampaikan visi misinya. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abi Hermawan dari kelas 8G. Saya kandidat nomor urut 2. Visi dan misi saya terpilih menjadi ketua OSIS adalah visi saya mewujudkan siswa-siswi SMPN Negeri 1 Pabuaran yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan siswa-siswi SMPN 1 Pabuaran yang sehat dan semangat, dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan bebas dari penyakit. Misi saya, 1. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa. 3. Menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 4. Menumbuhkan sikap saling gotong royong di antara siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor 2, Abi Hermawan ya, yang menyatakan bahwa akan menerapkan 3M ya. Kemudian apalagi pada masa pandemi saat ini mungkin ya. Kemudian juga memanfaatkan media sosial ya, tadi memang menarik. Oke, itu tadi pemaparan dari Abi Hermawan. Selanjutnya langsung saja kita ke kandidat nomor 3 ya, atas nama Hafidatul Husna. Hafidatul sudah join? Hafidatul sudah siap? Siap, Bu. Ya. Oke, silakan Hafidatul untuk menyampaikan pemaparan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya calon Ketua OSIS SMP Negeri 1 Pabuaran tahun ajaran 2020-2021 atas nama Hafidatul Husna dari kelas 8G dengan kandidat nomor urut 3. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS. Visi saya meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMP Negeri 1 Pabuaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian siswa terhadap OSIS dan juga SMP Negeri 1 Pabuaran, serta menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan amanah. Misi saya, 1. Mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah. 2. Mendukung segala macam ekstrakurikuler dan hal positif lainnya yang ada di sekolah. 3. Mengajak siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. 4. Akan mengajak seluruh anggota OSIS membersihkan ruang OSIS 2 minggu sekali. 5. Akan berusaha cepat dan tegas dalam menghadapi segala masalah. 6. Menegur siswa yang membuang sampah sembarangan. Sekian visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan visi dan misi dari Hafidatul Husna ya, nomor kandidat 3 yang memaparkan mengenai visi misinya yang terutama tentang kebersihan tadi ya. Kemudian juga akan mendukung ekstrakurikuler. Nah, yang Ibu garis bawah itu ada akan cekatan ya. Akan cekatan dalam melaksanakan apapun mungkin program yang diberikan nanti di OSIS ya. Yang cekatan itu yang susah dimiliki biasanya ya. Oke, semoga nanti terwujud jika Hafidatul terpilih menjadi ketua OSIS ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari kandidat nomor 4 atas nama Ismi Rizkyada Purnama. Halo Ismi, sudah bergabung kah? Ismi? Oke, silakan Ismi untuk memaparkan visi dan misinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon Ketua OSIS SMP Negeri 1 Pabuaran tahun ajaran 2020-2021 dengan kandidat nomor urut 4 atas nama Ismi Rizkyada Pratama dari kelas 8G. Visi misi saya jika terpilih menjadi Ketua OSIS, visi saya mewujudkan siswa SMP Negeri 1 Pabuaran berperilaku sopan, disiplin dan bertanggung jawab, dan menjadikan SMP Negeri Pabuaran sekolah yang unggul dengan memajukan ekstrakurikulernya. Misi saya, 1. Tetap mengadakan kegiatan rutin di sekolah. 2. Anggota OSIS lainnya akan membersihkan lapangan sebelum dan sesudah kegiatan pagi. 3. Salam sapa. 4. Mengganti mading 1 minggu sekali. 5. Mengajak siswa untuk lebih sadar akan kebersihan lingkungan sekolah. 6. Mengajak siswa untuk meminimalisir sampah plastik. Sekian visi misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pemaparan dari Ismi ya. Program-programnya juga tadi tentang ekskul juga ya, akan memajukan ekskul, kemudian kegiatan pembiasaan pagi yang biasa dilakukan akan tetap rutin dilaksanakan. Kemudian yang lainnya juga pemaparannya sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan juga bisa terrealisasi ketika nanti terpilih ya. Nah, masalahnya sekarang kita sedang dalam masa pandemi ya, berarti harus ada solusi juga kegiatan rutin yang harus diadakan itu apa ya ketika masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini tidak berkepanjangan. Mudah-mudahan segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin yang biasa kita lakukan di lapangan ya. Oke, terima kasih Ismi. Berikutnya penyampaian visi misi dari kandidat nomor 5 atas nama Fahri Alfiansah. Silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfiansyah dari kelas 8G dengan kandidat nomor urut 5. Saya akan membacakan visi misi saya bila terpilih menjadi ketua OSIS. Visi saya adalah mewujudkan masyarakat sekolah yang adil dan makmur dan menciptakan kehidupan yang aman dan tentram di lingkungan yang rapi tertata. Meningkatkan keamanan dan ketakwaan siswa SMPN 1 Pabuaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian siswa terhadap OSIS dan juga SMPN 1 Pabuaran, serta menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia dan amanah. Misi saya adalah 1. Mengoptimalkan peran media sosial untuk menunjang seluruh kegiatan organisasi. 2. Meningkatkan perilaku peduli dan sopan santun di kalangan siswa. 3. Membina siswa-siswi untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. 4. Menjalin silaturahmi yang harmonis antara siswa dan guru di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Fahri yang sudah menyampaikan visi misinya. Tadi ada suara apa ya? Tit gitu ya. Ketika Fahri menyampaikan visi misi. Suara. Oke. Di sini sama ya. Fahri juga pada dasarnya sama dengan kandidat yang lain, ingin memajukan sekolah kita, menjadikan para siswa untuk lebih peduli kepada OSIS, kemudian juga mengoptimalkan tadi media sosial juga ya. Oke, ini sekarang zamannya media sosial memangnya juga ya harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, tidak hanya dipakai untuk game atau sekedar chatting biasa saja, tapi harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk
kebaikan. Oke, terima kasih Fahri. Mudah-mudahan nanti ketika Fahri terpilih ya, ini bisa diwujudkan. Oke. Yang berikutnya kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor 6 atas nama Raisa Dahayu Asyarani. Silakan Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Dahayu Asyarani dari kelas 8G. Saya calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Pabuaran tahun ajaran 2020-2021 dengan kandidat nomor urut 6. Visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, visi saya adalah bukan hanya mempertahankan prestasi di SMP Negeri 1 Pabuaran, tetapi juga meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kedisiplinan siswa menjadi lebih baik. Misi saya, 1. Mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. 3. Menjadikan SMP Negeri 1 Pabuaran sebagai wadah aspirasi siswa. 4. Mengadakan program-program kerja bermanfaat dan berdaya guna. 5. Meningkatkan kerja mutu OSIS. 6. Menetapkan protokol kesehatan jika masuk ke lingkungan sekolah. 7. Program kerja saya selama menjabat menjadi ketua OSIS adalah mengganti mading setiap 2 minggu sekali. Sekian visi dan misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali ya yang disampaikan oleh Raisa tadi, visi dan misinya. Di antaranya mading juga ya diperhatikan. Katanya kalau misalnya terpilih nanti akan diganti madingnya 2 minggu sekali. Kemudian melanjutkan program OSIS yang sebelumnya juga ya. Kalau perlu ditingkatkan ya bagus ya. Mudah-mudahan itu semua bisa terrealisasi ya ketika Raisa nanti terpilih menjadi ketua OSIS SMP Negeri 1 Pabuaran. Oke, dengan tadi disampaikannya pemaparan visi dan misi ya dari setiap calon ketua OSIS. Sekarang sesi tanya jawab ya. Ibu yakin juga semuanya sudah siap dengan berbagai pertanyaan ya. Tapi harus diingat juga untuk yang nanti bertanya secara langsung di Zoom ini, harus diperhatikan tata bahasanya ya, harus sopan, tidak boleh berkata kasar, kemudian tidak boleh menyela ya ketika yang orang lain sedang berbicara. Kemudian kalau misalnya malu melalui Zoom langsung ya, melalui pertanyaan langsung yang on cam, boleh lewat chat ya, room chatnya di sini ada ya, tinggal ini kalian lihat saja. Oke, Ibu, nah periksa dulu di room chat. Sudah ada yang mau bertanya kah? Bentar ya. Oke, ini ada dari Rahma. Rahma ini kelas mana ya? Rahma tidak mencantumkan Rahma kelas mana. Pertanyaannya, dari yang tadi disebutkan, visi dan misi yang disebutkan oleh semua kandidat, mampukah menjalankan semua visi dan misi dari apa yang kamu persiapkan? Dan bagaimana resiko yang ditanggung bila tidak mampu menjalankannya, katanya ya. Ini dari Rahma ya. Oke, mampukah menjalankan visi misinya kalau nanti terpilih? Terus kalau tidak bisa menjalankan bagaimana? Ya. Oke, kita dari siapa dulu yang mau menjawab nih? Ada dari siapa dulu? Dari Kartika dulu ya. Kita nanti satu-satu diawali dengan siapa dulu. Kartika aja dulu ya. Kartika mana Kartika? Hadir, Bu. Ya, Kartika, ini ada pertanyaan dari Rahma. Bagaimana katanya? Mampukah visi misinya itu dilaksanakan? Persiapannya bagaimana untuk menjalankan visi misi? Ini feedback.
Oke. Visi misinya bagaimana cara mempersiapkannya untuk menjalankan visi misi tersebut? Seandainya tidak mampu dijalankan bagaimana? Silakan Kartika. Insya Allah bisa dijalankan, Bu. Insya Allah. Persiapannya apa? Persiapan untuk menjalankan visi dan misi ini apa? Harus ada kolaborasi ya, kerjasama. Ya, bagaimana caranya? Sudah. Saya siap menjalankan semua visi misi yang saya persiapkan. Dan bagaimana sih? Ya, silakan Kartika. Cara mempersiapkannya bagaimana untuk menjalankan visi misinya? Menjalankan visi misinya gimana? Ya, silakan. Kerjasama. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kartika, coba dijawab aja, sebisanya aja. Kerjasama, Bu. Harus kerjasama. Siapa aja yang harus bekerja sama? Anggota OSIS, seluruh itulah. Seluruh siswa berarti ya. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari Kartika ya. Sekarang Ibu mau mendengar jawaban dari Abi. Halo Abi. Bu. Abi, bagaimana jawabannya Abi? Persiapan kamu untuk melaksanakan visi dan misi. Semoga saya bisa menjalankan visi dan misi saya. Persiapan saya menyiapkan mental dan kerjasama yang baik. Jika saya tidak bisa menjalankan visi dan misi saya siap turun dan mundur dari jabatan saya. Oke. Ya, itu tadi yang jawaban yang disampaikan oleh Abi ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika tetap mempertahankan ya visi dan misinya, kemudian mudah-mudahan bisa menjalankannya ya. Oke, terima kasih Abi. Berikutnya jawaban Hafidatul. Bagaimana Hafidatul? Insya Allah saya bisa menjalankan visi misi saya. Kalau saya tidak bisa menjalankan visi misi saya, insya Allah saya akan menerima risiko apapun, Bu. Oke, itu jawaban dari Hafidatul ya. Berikutnya jawaban dari Ismi. Silakan Ismi. Insya Allah saya bisa menjalankan visi misi itu dan akan mempersiapkan rasa percaya diri saya. Oke. Mempersiapkan rasa percaya diri. Oke. Berikutnya Fahri, silakan dijawab Fahri. Aduh, duh. Insya Allah saya bisa. Persiapan saya adalah persiapannya apa? Untuk melaksanakan visi dan misinya? Persiapan menyiapkan mental yang baik. Menyiapkan mental yang baik. Oke. Jadi intinya jika mentalnya. Saya tidak jika saya
Jika saya tidak bisa melakukan visi misi saya dengan baik, saya akan menerima hukuman apapun dari siswa dan guru untuk saya. Oke, itu jawabannya cukup? Fahri, ada tambahan lagi? Dan, Bu, Udah, oke. Itu tadi jawaban dari Fahri ya. Berikutnya, coba bagaimana jawaban dari Raisa? Silakan Raisa. Saya siap menjalankan semua visi misi saya yang telah saya buat. Menjalankan Saya siap menjalankan semua visi dan misi saya yang telah saya buat. Persiapan saya siap menanggung semua resiko yang datang kepada saya dan saya akan menjalankan semua visi dan misi saya secepat mungkin. Oke. Itu jawaban dari Raisa ya. Ada tambahan Ya, lagi Bu. Raisa? Udah, Bu. Udah. Oke. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya ini dari cukup ya tadi ya yang dari Rahma. Sekarang pertanyaan selanjutnya ini dari Nita 9C. Pertanyaannya untuk semua kandidat, apa yang akan kalian lakukan jika ada siswa yang membawa make up ke sekolah? Nah, ini dimulai dari Abi terlebih dahulu ya. Silahkan Abi, apa jawabannya? Bagaimana jika ada siswa yang membawa make up ke sekolah katanya? Jika tatap muka ya. Saya akan merampasnya dan akan membawanya ke ruang BK. Merampasnya. Oke, dan membawa ke ruang BK. Ada lagi? Sudah cukup? Udah, Bu. Udah, Bu. Cukup. Oke. Berikutnya jawaban dari Hafidatul. Bagaimana Hafidatul? Saya akan merampasnya, lalu menegur, lalu memberi nasihat yang baik-baik, Bu. Yang bisa dimengerti baik-baik. Oke. Udah cukup? Oke. Udah, Bu. Yang berikutnya, Ismi. Silakan Ismi, apa jawabannya? Akan menegurnya dan merampas make up-nya dan jika dinasehati masih tidak itu akan saya bawa ke BK. Oke. Itu jawaban dari Ismi ya. Oke, ada lagi jawabannya? Udah cukup Ismi? Oke. Jawaban dari Fahri, coba. Silakan, Fahri. saya akan merajianya dan memberikan orang yang membawa makeup tersebut denda. Denda. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya, jawaban dari Raisa. Saya akan menegurnya terlebih dahulu. Jika orang itu tidak mendengarkan dan saya akan langsung merampasnya lalu membawanya ke ruang BK. Oke. Itu jawaban dari Raisa. Berikutnya, yang jawaban pertanyaan ini oleh Kartika. Jawabannya apa? Kartika, silakan. Saya akan menegurnya dan jika tidak apa sih? Dan jika tidak menuruti gitu ya? Tidak menuruti, saya akan langsung bawa ke BK. Oke, bawa ke BK. Oke, itu jawabannya sudah terwakili ya, Nita 9C. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Nazifa. Nazifa ya. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjabat menjadi ketua OSIS dan kamu berada dalam kondisi tekanan? Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu ada dalam tekanan katanya ya? Ibu minta Hafidatul terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Silakan Hafidatul. Berusaha mencari jalan keluar dengan pikiran yang jernih, Bu. Jangan berada dalam tekanan itu mulu, Bu. Jadi mencari jalan keluar.
ia mencari jalan keluarnya, kamu dengan cara apa? Nah, itu ada Nazifa Khaironis. Mencari jalan keluarnya dengan cara apa katanya? Meminta solusi atau saran gitu ke teman yang bisa. Oke, meminta Solusi tentunya atau meminta solusi juga dari orang lain ya, sharing berarti ya. Oke. sharing. Oke, itu jawaban dari Hafidatul. Berikutnya apa jawaban dari Ismi coba? Saya akan menahan amarah, tetapi jika tidak bisa, saya akan meminta solusi kepada anggota OSIS lainnya untuk membantu permasalahan saya. Oke, mengkonsultasikan juga dengan yang lainnya. Oke, itu jawaban dari Ismi. Berikutnya jawaban dari Fahri. Coba Fahri. Saya akan mencari jalan keluar sebaik mungkin dengan cara merundingkan atau memusyawarahkan dengan anggota OSIS yang lain. Oke, intinya merundingkan lagi ya. Kalau Raisa apa jawabannya? Saya akan mengadakan musyawarah dengan anggota OSIS dan mencari jalan keluar yang baik. Oke. Musyawarah dan mencari jalan keluar. Oke, kalau Kartika? Halo Kartika? Halo? Ya, Kartika apa jawabannya Kartika? Jika dalam tekanan, apa yang akan dilakukan? Mencari jalan keluar yang mencari jalan keluarnya. Oke. Abi? Abi, mana Abi? Saya akan bekerja sama dan meminta solusi kepada teman-teman saya. Bagaimana cara yang baik untuk jalan keluarnya. Oke. Intinya berkonsultasi, oke. Berikutnya, udah ya? Tadi ya dari awal Hafidatul ya udah jawab ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Dadan Nugraha, kelas 7H, ya. Bagaimana kalau ada murid yang dibully, tetapi yang ngebulinya adalah teman kamu? Jadi, teman kamu ngebully orang lain. Apa tindakan kamu? Gitu berarti ya, yang dimaksud dengan Dadan Nugraha dari 7H. Oke, dimulai dari Ismi. Silakan Ismi. Jawabannya apa, Ismi? Akan menegurnya apa masalah sampai teman kita itu ngebully orang itu dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Oke. Kalau Fahri? Fahri? Halo Fahri? Apa jawabannya Fahri? Saya akan tetapkan hukumnya karena tindakan pembulian itu adalah tindakan yang tidak baik. Walaupun itu teman saya sekaligus. Bentar Fahri. Dengan cara apa kamu menghukum dia? Nah, ada pertanyaan lagi dari Nazifa. Dengan cara apa kamu akan menghukum dia? Hukuman seperti menyuruhnya meminta maaf dulu ke teman yang dibulinya dan menghukumnya dengan cara push up atau apapun seperti itu. Intinya suruh meminta maaf aja dulu ya. Oke. Oke, berikutnya Raisa. Apa jawabannya Raisa?
Saya akan menegurnya dan saya akan menyelesaikan semua masalahnya. Jika teman saya tidak bisa saya apa sih namanya tuh Bu? Tidak nurut, saya akan membawanya langsung ke ruang BK. Oke. BK. Oke. Jadi intinya menegur terlebih dahulu ya. Oke. Berikutnya jawaban Kartika. Apa Kartika? Saya akan menegurnya dan membawanya ke BK jika sekalian untuk minta maaf kepada itu yang teman yang dibulinya. Oke. Itu jawaban Kartika. Abi? Jawabannya apa, Abi? Saya akan menegurnya dan langsung akan membawanya ke ruang BK. Oke. Kalau jawaban Hafidatul apa? Saya akan menegurnya dan saya akan memberi hukuman karena karena pembulian itu memberi efek yang sangat tidak baik bagi mental, Bu, seperti trauma gitu. Bagi yang dibulinya. Sampai gila, sampai bisa menyebabkan kematian gitu. Oke, itu buat yang dibulinya ya. Berarti intinya bagi yang suka ngebully bagaimana tadi? Menegurnya ya. Oke, karena itu perbuatan yang tidak baik. Oke, itu jawaban hampir sama ya. Jawaban dari setiap kandidat mengenai tindakan pembulian ini. Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Giska. Pertanyaan dari Agiska nih ya. Bagaimana tindakan Anda jika salah satu anggota OSIS datang terlambat dan tidak disiplin mematuhi aturan yang berlaku? Nih, bagaimana nih kalau misalnya ada sesama pengurus OSIS ya, tapi tidak disiplin, tidak patuh pada aturan yang berlaku. Tindakan kalian apa? Oke, itu mungkin pertanyaan yang diajukan oleh Agiska ya. Kita diawali dulu dari Fahri. Silakan Fahri. Apa jawabannya Fahri? Halo Fahri. Halo Fahri. Saya akan menasehatinya dan memberikannya kesempatan satu kali. Kalau satu kali lagi dia tidak mendapatinya, saya akan menghukumnya dengan cara memberikan sanksi yang berat. Sanksi yang berat, oke. Menegurnya intinya dulu ya, oke. Itu jawaban Fahri. Raisa, jawabannya apa Raisa? Saya akan menegurnya dan saya akan menghukumnya dengan cara menyuruh dia menguti sampah agar mengurangi sampah. Oke, jadi intinya suruh bebersih ya. Oke, itu jawaban Raisa. Jawaban Kartika apa? Kartika? Saya akan menanyanya kenapa terlambat. Jika alasannya itu masuk akal, saya menghukumnya itu aja. Halo Kartika. Halo Kartika. Saya memberi alasannya tidak ke BK. Oke, memberikan kesempatan dan nanti akan melaporkannya ke BK ya. Oke. Abi, kalau Abi apa jawabannya Abi? Saya akan menegurnya dan memberikan hukuman kepadanya. Contohnya seperti membersihkan lapangan. Oke. Kalau ada pengurus OSIS yang tidak disiplin, suruh bersih-bersih lapangan ya. Kalau lapangannya bersih. Oke, intinya itu ada hukuman ya. Oke. Jawaban berikutnya, Hafidatul. Saya akan menegurnya sama akan memberi nasihat. Ya. Oke. Kala. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, Ibu. Ini dulu.
Oke, mohon maaf. Tadi ada tamu dulu sebentar ya. Oke, tadi apa Hafidatul jawabannya? Saya akan menegurnya sama memberi nasihat, Bu. Memberikan nasihat ya, menegur dan memberikan nasihat. Oke, jawaban berikutnya dari Ismi. Akan menasehatinya dan memberikan hukuman, tetapi jika masih mengulanginya, terpaksa saya keluarkan karena program OSIS akan terganggu dengan adanya salah satu anggota OSIS yang kinerjanya buruk. Oke. Kenapa harus dikeluarkan? Nah, ada pertanyaan berikutnya. Kenapa harus dikeluarkan, kata Nazifa? Karena masih mengulangi itu apa tuh, tidak disiplin. Seandainya mungkin ya, seandainya tidak masih tidak mematuhi, masih tidak disiplin, mungkin itu solusinya. Mungkin kalau menurut Ismi gitu ya. Oke, jadi tindakannya tidak hanya satu kali gitu ya, tindakan indisiplinernya kalau mengulang beberapa kali mungkin ya. Oke? Ibu. Ya. Kenapa? Gimana kalau yang nggak